Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sehat sedanten bapak-bapak. Pokoknya tiang iman niku nopo-nopo alhamdulillah. Jurus kehidupan tambah baik, kesehatannya disyukuri, akhirnya nikmat sehatnya dipun tambah kali Allah Ta'ala, ibadahnya disyukuri, akhirnya nikmat ibadah dipun tambah kali Allah, keluarganya disyukuri, akhirnya nikmatnya berkeluarga ditambah oleh Allah. Nopo mawon disyukuri, nopo kemawon disyukuri maka badhe ditambah kalih Gusti Allah. Niki wau lho kula panjenengan sedanten digerakkan salat subuh berjamaah. Sinten tiyang salat subuh berjamaah kados-kados salat malam semalam-malam suntuk. Ba'da niku wiritan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Sebagian riwayat yuhyi wa yumit, sebagian boten ngangge. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ping sedasa. Biasanya mriki sedasa napa tiga? Dosa. Sebelum kaki berubah dari posisinya, niku fadilahe Pak, ditulis 10 kebaikan, diangkat 10 derajat, dihapus 10 dosa. Terus syaitan akan menyingkir darinya pada hari itu. Terus yang tambah dahsyat malih, dosa-dosa dia tidak akan bisa membuat dia hancur pada hari itu. Ba'da niku maos ayat kursi. Sinten sing sak sampunipun salat maos ayat kursi, maka akan dijaga sampai salat berikutnya. Ba'da subuh baca ayat kursi, dijaga sampai zuhur. Ba'da zuhur ayat kursi malih, jaga sampai asar. Habis asar dijaga sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya sampai subuh. Akhirnya 24 jam terjaga. Itulah makna dari sebuah hadis baginda Rasulullah SAW. Sinten tiyange ben ba'da salat maos ayat kursi, maka tidak ada yang menghalangi antara dia dengan surga kecuali kematian. Penghalang dia dengan surga itu adalah kematian. Napa dereng mlebet surga? Dereng sedo soalnya. Mungkin namun sedo langsung. Allah, semoga termasuk kita semua. Amin. Dipun istiqomahaken nggih, pokoke ba'da salat ayat kursi. Keluargane pun diajari, anak-anak diajari, habis salat ayat kursi. Nah niki sing saged njaga niki adalah orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang punya kekokohan iman. Semoga termasuk kita semua. Amin.
Menika khusus selama Syekh Muwis tindak umroh, kula menggantikan bab-bab fikih mawon menika. Ngoten nggih. Nih. Terus terutama menika kita awali dengan bab puasa. Nih. Keranten sekedap malih kita masuk bulan suci Ramadan. Berapa hari lagi, Pak? Seminggu lebih sedikit. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Syahrun Mubarak, bulan yang diberkahi. Bulan kesabaran, bulan pahala diobral. Wah, nek teng toko-toko niku ada diskon akhir tahun 50% off. Langsung orang-orang pada gembira, ramai datang dari berbagai penjuru. Ya, begitu juga Ramadan ini obral ganjaran. Maka seharusnya kita ini gembira. Insya Allah gembira ya. Puasa sunnah nih lho Pak. Kok puasa? Amalan-amalan sunnah niku nek teng bulan Ramadan ganjarane kados amalan fardu. Niku mboten saged dibayangkan niki. Amalan sunnah niku jumlahe pinten? Wah. Enten wiritan, enten maos Quran, enten menolong saudara Islam, enten macam-macam. Kok itu semua diberi pahala seperti pahala amalan fardu. Sedangkan satu amalan fardu itu tidak bisa disamai nilainya dengan ribu-ribu amalan sunnah. Lah kalau setiap sunnah seperti amalan fardu, kaya-kaya mangke seperti jenengan mengamalkan juta-juta amalan fardu di bulan Ramadan itu. Betul-betul bulan kalau digunakan dengan baik niki saged jadi kafaroh, penghapus seluruh kejelekan kita, seluruh kesalahan, dosa-dosa, seluruh kekurangan-kekurangan selama setahun. Ini bulan suci Ramadan ini Pak. Sehingga Kanjeng Nabi ngendikaken seandainya umat tahu ma fi Ramadan, apa yang Allah siapkan anugerah-anugerah, rahmat-rahmat di bulan Ramadan, tentu umat kepengin setahun utuh niku bulan Ramadan terus, poso terus. Lho engko luwe terus, Pak. Lah luwe niku malah sehat, Pak. Sumu tasihu ngendikane Kanjeng Nabi. Poso sapa sira kabeh, tasihu mongko dadi sehat sapa sira kabeh. Nek kepengin sehat, kita sering poso. Ning ampun poso niate sehat lho Pak nggih. Niku ngurangi keikhlasan. Nggih. Tidak bertentangan dengan ikhlas, tetapi bertentangan dengan ikhlas tingkat tinggi. Ikhlas niku bertingkat-tingkat, Pak. Salat aku salat tak dawak-dawak nih ben sehat. Angsal mboten. Nggih. Angsal-angsal mau nek niat niku ditambahkan. Tapi ngurangi, Pak, ngurangi keikhlasan tingkat tinggi. Niku mboten sah diniati pun katut piyambak niku. Salat dalune kok dawa-dawa, rukuke ingkang panjang, sujude ingkang panjang niku pun sehat niku mboten sah diniati pun katut piyambak. Nikulah kehidupane Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah niki Ramadan niku mulai puasa Ramadan niku mulai diwajibkan pada tahun 2 Hijriyah. Sami kalih datangnya kewajiban zakat. Nggih di tahun itu juga tahun 2 Hijriyah. Berarti mun pinten tahun? Kita sekarang 1444 Hijriyah. Niki wau tahun 2 Hijriyah. Berarti ini sudah puasa yang ke 1442. Allahu Akbar. Kanjeng Nabi riyen poso, sahabat-sahabat nggih berpuasa, wali-wali ingkang celak kalih Gusti Allah nggih poso. Sakniki tiba giliran kita juga menjalankan ibadah puasa niki nggih. Niki sekedhik kula waosaken beberapa fadilah puasa. Di antara fadilah puasa niki Kanjeng Nabi ngendikaken lis-shaimi farhatani, farhatun ingda iftarihi wa farhatun ingda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa dia akan mendapat 2 kebahagiaan. Tiang sing bangsa asal 2 kebahagiaan. Yang pertama adalah bahagia ketika dia iftar, ketika buka, Pak. Monggo ngendikane para ulama, di antara tanda puasa kita baik niku nalikane buka niku seneng ngoten niku, Pak. Buka kok biasa-biasa mawon. Niki jangan-jangan ada sesuatu. Lah biasane sing buka niku saged seneng banget niku sing luwe, Pak. Nggih mboten? Nggih napa nggih niki? Sofi nek jenengan sahure niku gaspol remblong. Wis persiapan. Engko dhuwur ora esuk ora mangan, dhuwur ora mangan teko maghrib. Yes, kudune porsine sahur 2 kali lipat apa nek perlu 3 kali lipat. Ben engko ora krasa luwe. Lah niki men salah niki. Tak okehi sahure ben engko ora krasa luwe. Niki pun kirang pas niki. Poso kok ben ora luwe niki. Pripun niku? Ya niki. Ketika niki Uzairon ngoten niku. Kebahagiaan yang pertama adalah bahagia ketika iftarihi, atau seneng nalikane buka. Lauk paling enak lapar. Kemudian yang kedua farhatun inda liqa'i rabbih, bahagia ketika bertemu dengan Tuhannya di akhirat mangke Pak. Niku nek cara niki ben jenengan ampun ben mboten wedi luwe Pak nggih. Niku cara ahli kesehatan niku Pak. Niku dalam tubuh manusia niku wonten sing namine inti sel napa stem sel napa-napa niku namine. Nggih. Saniki enten pengobatan sistem stem sel. Suntik langsung niku asbab kesehatan sing sangat tinggi, tapi sekali suntik nggih 100 juta ngoten. Lah niku sebetulnya bisa dibangkitkan dalam diri manusia niku inti sel niku sing niku saged membelah sesuai keperluan tubuh manusia. Lah niku itu bisa bangkit ketika manusia niku dalam keadaan kepepet. Ketika manusia dalam keadaan kepepet, termasuk lu lapar.
Lapar niku saged jadi pembangkit sistem inti penjagaan yang ada di tubuh manusia. Tubuh manusia niku sangat super cerdas, Pak. Niku jenengan dahar napa mawon niku plung nggih, sambel, tempe, napa malih niku pecel, teltigan, ngunjuke kopi campur teh campur. Nek puasa, pas puasa es degan, es. Itu tubuh selagi nggak berlebihan masih bisa menetralisir. Saking cerdasnya tubuh manusianya. Lah kok enten menungso kok ngantos drop, niki berarti pun berlebihan. Seandainya manusia itu tidak sampai berlebihan, dia nggak akan drop sebab makanan. Nanti nih, terus keadaan lapar, niku malah bisa membangkitkan sistem inti pertahanan tubuh manusia. Makanya kehidupan Kanjeng Nabi, para sahabat niku rata-rata kathah lapare, Pak. Tapi tiangnya sehat-sehat mboten? Sehat-sehat. Gede-gede tiangnya. Gede-gede tiangnya. Makanya puasa ampun takut lapar. Lapar niku gembira ngoten nggih. Wah, alhamdulillah luwe, alhamdulillah. Nggih. Terus Kanjeng Nabi nggih ngendikaken nggih, bilih setiap amal Bani Adam itu adalah lahu. Setiap amalannya manusia itu adalah lahu untuknya. Fasaumuli, kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu adalah untukku, kata Allah. Fa'ana ajzi bihi, akulah yang akan membalas puasa itu. Maksudnya apa niku? Bukankah semua amal itu untuk Allah? Kenapa dalam hadis ini dikatakan bahwa semua amal untuk manusia itu sendiri, sedangkan puasa adalah untukku, kata Allah Ta'ala, aku sendiri yang akan membalas puasa. Para ulama ngendikaken makna hadis ini adalah ada sesuatu yang khusus di dalam ibadah yang namanya puasa ingkang boten wonten di ibadah lain. Enten sesuatu yang khusus, fadilah khusus, keistimewaan khusus yang ada di dalam ibadah puasa. Sebagian memberikan penjelasan, nek amalan-amalan lentune puasa niku ganjarane saged diperkirakan. Salat jamaah pinten? 27 derajat. Salat duha napa niku ganjarane? Kan diberi keberkahan rezeki, sedekah 360 persendian. Amalan-amalan lain niku jihad fisabilillah lipat gandakan 70 kali, 700 kali. Ada gambaran-gambaran. Tetapi nek amalan sing namine poso niki amalan sing begitu sangat rahasia. Amalan sing dia niki mboten enten madhar istilahnya. Penampakane niku mboten enten. Dene salat enten penampakannya, gerakannya, ruku, sujud, berdiri. Zakat enten ketok ngetokne duit. Sedekah nggih enten ketinggal ngedalaken uang pelung ngoten nggih. Napa malih? Wiritan nggih enten ketinggal Allah 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 Allah. Tasbih nggih ketok muter. Nek poso napa Pak poso niku?
Sing ketok napa nih? kok turu terus ketok. Puasa niki amalan rahasia. Mboten enten madhar, penampakane niku mboten enten. Dia amalan menahan diri. Ngapusi nggih mboten enten tiyang sing ngertos, Pak. Nek badhe batal niku gampang pas wudu niku terus ngelek sithik ngoten nggih. Tiang-tiang tasik ngarani poso padahal pun batal mboten enten sing ngertos. Makanya amalan poso niku betul-betul sangat rahasia. Maka ganjarane nggih dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Fasaumu li, puasa itu untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Nah, Kiai Uzairon ini nate jelasin ini. Enten tiang niku, enten setunggal tuan badhe maring upah, Pak, jenengan kula paringi upah 100.000. Jenengan pun tak kei barang iki. Jenengan wis iki makanan bawalah. Jenengan tak kei upah. Wis motorku gonen wis. Tapi si fulan iki sing enten setunggal tiang sing khusus niki. Nek sampean sik melu aku. Mau melu nang omah ya. Upahmu tak kekne nang omah. Disebutkan enten tiang sing ngertos niki ketinggalan langkung gede nama mboten niki. Berarti enten sesuatu yang khusus. Amalan lain ini pahalanya ini begini poso. Ini poso. Meneng-meneng ae poso. Amalane tak kei dhewe ngono omah. Terus betul-betul amalan yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Ta'ala. Langsung kemawon. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama akan kita bahas adalah syarat-syarat wajib puasa. Ini ngatas jaminan, Pak. Setengah 6 ya. Melebet pondok nih, Pak. Syarat-syarat wajib puasa niku wonten sekawan. Yang pertama adalah syarat-syarat wajib puasa. Ada 4. Maknane nek enten setunggal tiang dalam dirinya ada 4 perkara ini, berarti wajib puasa. Nek kurang 1 saja, dia punya 3 perkara dari 4 ini, tapi yang 1 nggak punya, berarti tidak wajib puasa. Yang pertama adalah Islam. Jelas, sing mboten Islam mboten wajib puasa. Sing nomor kalih balik. Sampun balik, sampun umur 15 tahun niku nek balik ngangge umur, ataupun sebelum 15 tahun tapi sudah keluar mani untuk laki-laki, nggih berarti pun balik. Atau sudah keluar darah haid, iki anak wedokku umure lagi 10 tahun kok wis haid, nggih berarti pun balik. Wajib poso. Lha iki wis 15 tahun kok urung head iki piye to anakku iki jane? Umure wis 15 tahun tapi urung head. Kanca-kancane 11 tahun, nek sing 12 13 wis padha head, iki anakku 15 tahun durung head. Pun balik dereng. Empun. Pokoke 15 tahun walaupun belum head niku pun balik. Kados mendon niku lho, Pak. Nek wedhus Jawa niku nek umur setahun genep walaupun belum poel niku pun sah tinggi kurban. Istilahnya pun balik wedhuse. Cara menungsa wedhuse wis balik. Urung poel tapi wis umure mun genep 1 tahun penuh.
atau belum sampai 1 tahun tapi pun poel niku nggih pun sah tinggi kurban. Menungso ngoten. Menungso sing niru wedhus napa wedhus sing niru menungso niki? Nggih mboten nenten sing niru-niru nggih niki memang syariate ngoten. Dereng keluar mani, dereng keluar haid, tapi pun 15 tahun berarti pun wajib poso pun balik. Dereng 15 tahun tapi sudah keluar mani atau keluar darah haid, berarti nggih pun balik pun wajib poso. Nek yogane dereng balik sae poso mboten, Pak? Bukan hanya sae, Pak. Wong tuane wajib memerintahkan anaknya puasa, diawali dengan mengenalkan puasa. Niki hukumnya wajib. Ketika anak umur 7 tahun, kelas 1 SD, niku orang tua wajib, nek mboten berarti berdosa, mengenalkan puasa kepada anaknya. Mengenalkan lho Pak nggih. Mboten memaksa sampai maghrib kudu khatam nak. Mboten, mengenalkan. Nggih ra ketung poso beduk napa saderenge beduk napa malih enten manuk podang. Ya sing kok poso le engko nek luwe sahur neh. Barui poso neh. Sahure ping pindho. Mboten napa-napa. Wong aslinya belum wajib, tapi sudah wajib dikenalkan. Dikiaskan dengan hadis perintah sholat ketika umur 7 tahun. Niku hadis perintah memerintahkan anak untuk sholat ketika umur 7 tahun niku aslinya mboten sholat mawon Pak nggih. Tapi ini ngendikane Pak, sholat niku hanya contoh, tidak mungkin baginda Nabi menyebutkan semua hal. Nah, ketika anakmu umur 7 tahun, perintahkan mereka untuk sholat, untuk puasa, untuk tutup aurat, untuk kencing yang hati-hati, untuk ini, untuk ini. Dawa mangke hadise Pak. Kanjeng Nabi niku jawamiul kalim. Bahasanya singkat, padat, tapi maknanya luas dalam. Begitu juga niki hadis perintah sholat untuk anak umur 7 tahun itu sebetulnya perintah juga orang tua untuk mengenalkan seluruh amalan dalam Islam. Napa Pak? Seluruh amalan dalam Islam niku orang tua sudah wajib mengenalkannya ketika anak umur 7 tahun. Napa mawon? Poso. Napa mawon? Napa malih ya? Monggo. Mirsane mboten ngantuk jenengan. Salat, baca Quran, tutup aurat. Nek pipis duduk jongkok. Terus istinjanya, cawike istilahnya. Niku yang hati-hati niku sudah mulai dikenalkan ketika anak umur 7 tahun. Kadang-kadang enten orang tua niku lalai. Anak nggih mun SD barang buang air ngadeg cur ngoten nggih. Teng teras nggih. Tanpa malu, tanpa rikuh nggih. Bikin pancuran. Niki sing salah tiyang sepuhe, Pak. Makane kenakalan anak niku biasanya diawali dari kenakalan orang tua. Sebetulnya kalau sunah-sunah arahan-arahan Nabi niku dijalani semua niku kehidupan niku lancar ngoten. Sinten tiyange suami istri kok kepanggih ndamel anak maos donga pripun dongane? Bismillahi Allahumma jannibnas syaiton
wa jannibis syaiton ma razaqtana. Mboten apa lagi minimal bismillahirrahmanirrahim a'udzubillahi minasyaitonirrajim ngoten. Niku nek qadarullah dari pertemuan itu Allah lahirkan anak, anaknya tidak akan bisa diselewengkan oleh syaitan selamanya. Nek ndamele ngangge bismillah lahir anak, anaknya tidak akan bisa diselewengkan oleh syaitan selamanya. Menggok-menggok nggih cepet lurus malih. Lah ampun kliwat pripun. Riyen niku anu Pak. Wis kadung pengen biyen lali ora bune. Ngendikane Rama Yai nek lali nggih dikodhok sakniki Pak nggih. Kodhoke mboten maksude mboten kedah damel lali mboten. Maksudnya yogane niku kathah-kathah diwaosne bismillahirrahmanirrahim. Sedinten ping 1000 diniatke kangge yogane. Kodhok sakne anakku mbiyen lali. Akhire saiki rada angel. Iki salahe bapak nak. Tapi mboten sah diomongne nang anak. Iki bapake mudharasa piyambak. Sakniki bendinten diwaosne bismillah ping 1.000 niat supados anake dados anak ingkang saleh. Saged ngoten niku. Saged sanget, Pak. Lho amalan sing fardu mawon niku saged dikodhok. Napa malih amalan sunnah fardu niku kudu, pokoke fardu kudu saiki. Salat subuh ya waktune kudu iki, nek ora iki haram. Zuhur ya kudu waktune tertentu. Itu pun kalau tertinggal bisa dikodok. Apalagi amalan sunnah yang lebih longgar. Amalan sunnah niku lebih longgar. Yang fardu yang sempit itu pun bisa dikodok. Amalan sunnah yang lebih longgar tentu lebih bisa dikodok. Islam balik sing nomor 3 berakal, sing nomor 2 mampu berpuasa. Berarti nek tiang sing mpun sangat sepuh sakit yang tidak secara zahir tidak diharamkan bisa sembuh lagi, niku berarti mereka tidak wajib puasa. Kewajibannya adalah bayar fidyah. Bukan aslinya wajib puasa karena nggak mampu maka diganti bayar fidyah, mboten. Memang sejak awal dia sudah tidak wajib puasa untuk orang yang sudah sangat tua dan yang sakit yang secara zahir tidak diharapkan sembuh. Kewajibannya memang fidyah sejak awal, bukan aslinya poso karena nggak mampu diganti fidyah, mboten. Ini sekedar bahasa saja. Mungkin wonten pertanyaan rumiyin. Wah, kathah niki nggih. Pak Monggo, Pak Sinten mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Langsung kemawon Ustaz. Kalau ajeng sampun kajelasaken bab salat kanthi mboten nambah-nambahi niat kalau wau. Lah menika wonten setunggalipun salat fardu utawi sunah sekalipun ing diniati ben oleh pahala. Lho. Niki pripun nek tambahane ben oleh pahala niku kalau wau. Awit tenan ngendika rasa diniatkan sudah itu otomatis. Makaten. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ditanyakan adalah kaitan dengan tingkatan ikhlas.
bagaimana kita beramal niat supaya dapat pahala. Boleh atau enggak? Jawabannya boleh. Itu juga termasuk ikhlas. Tapi ikhlas tingkatan agak rendah. Supaya keikhlasannya tidak turun kepada tingkatan yang rendah, tinggal menambahkan sentuhan sedikit. Jadi melihat pahala, jangan sekedar melihat zatnya pahala itu saja, tapi melihat sebuah pahala bahwa satu, pahala ini sing nawarkan sinten Pak? Allah. Tawaran dari Allah aku sambut. Jadi menyenangi pahala, meniatkan pahala karena melihat dia adalah tawaran dari Allah. Satu. Di antaranya malih dua, melihat dari sisi pahala niki adalah tanda keridhaan kecintaan Allah dalam sebuah amal. Tanda Allah meridhoi sebuah amal, Allah janjikan ada pahala di situ. Pahala tambah gede, berarti keridhaan Allah di amal yang pahalanya tambah gede niku nggih lebih besar. Soft awal kali soft dua. Gede pundi ganjarane? Gede soft awal, berarti kecintaan Allah pada soft awal lebih besar dari kecintaan Allah pada soft kedua. Sholat jamaah kali sendirian, jelas besar jamaah, berarti keridhaan kecintaan Allah pada sholat jamaah. Jadi kita lihat dari sisi pahala niki adalah tanda kecintaan Allah, keridhaan Allah, maka aku senang. Aku seneng ganjaran mergo ganjaran sing nawari Gusti Allah. Mosok ditawari Gusti Allah terus ora seneng? Pak, jenengan kula paringi hadiah. Lah aku ora perlu. Niku malah bisa menyakiti yang memberi hadiah. Yang memberi hadiah akan lebih senang kalau hadiahnya diterima oleh jenengan. Terus yang kedua tadi, melihat aku seneng pahala mergo dalam pahala niki di situ ada keridhaan, ada kecintaan Allah Ta'ala. Nek jenengan tambahi poin dua niki, tingkatan ikhlase mboten dados rendah. Ngoten ya. Nggih, Pak. Oke, mungkin biar agak konsentrasi ke bab salat puasa mohon. Sing anurian Pak Agus nih. Pak Agus Rian. Moderator ya Pak. Langsung mawon, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ini mengenai ibu-ibu. Kenapa? Ibu-ibu. Ketika ini pengalaman saya juga, ketika istri saya melahirkan ketika mungkin pertengahan puasa lah. Berarti itu diwajibkan, satu adalah fidyah. Kemudian yang kedua, apakah harus mengkodoknya? Karena pengetahuan kita dulu itu nggak tahu. Kalau sudah fidyah ya sudah nggak ngodok. Itu ini ya sudah beberapa puluh tahun yang lalu. Ini tolong dijelaskan Ustaz. Insyaallah. Ada sebuah hadis dari Sayyidah Aisyah. Nah, betul kalian itu. Yang jelas ada sebuah hadis menyatakan kami di para wanita diperintah oleh Nabi untuk mengqadha puasa, tapi tidak diperintah untuk mengqadha salat. Nah, niki kaitan dengan apa namanya head sebetulnya niki nggih. Niki sebetulnya kaitan dengan head. Ketika seorang wanita head, nih, maka dia nggak puasa, nggak sholat, sholate mboten wajib diqadha, tapi posone wajib diqadha.
Lah terus sekarang ibu hamil. Ibu hamil niku pantas untuk puasa mboten sebenarnya? Pantas Pak dari saya. Beda dengan wanita haid. Wanita haid itu memang sedang dalam keadaan tidak suci. Kalau ibu hamil asalkan nifasnya sudah selesai, asalkan nifasnya sudah selesai, ya dalam keadaan suci pantas puasa. Tapi karena dia misal menyusui bayinya sehingga khawatir kalau puasa nanti air susu sedikit, nanti bagaimana bayi saya ini, boleh untuk tidak puasa. Tetapi ringkes mawon wajib qadha. Wajib qadha. Fidyah wajib atau enggak diperinci. Kalau qadhanya jelas. Qadhanya wajib. Lah fidyahnya diperinci. Kalau tidak puasanya dia ini semata-mata karena khawatir anak saja. Kenapa enggak puasa, Bu? Apa enggak kuat? Jane aku kuat ning mesakne anakku. Lah ngeten gambarane. Jenengan napa mboten poso, Bu? Napa mboten kiyat? Jane kuat-kuat ae. Tapi mesake anakku. Lah niki wajib bayar fidyah. Tapi nek kenapa jenengan mboten poso, Bu? Ora kuat aku nek pas menyusui ini poso mboten bayar fidyah. Kalau disertai kekhawatiran atas diri itu nanti nggak wajib bayar fidyah. Yang diwajibkan bayar fidyah niku semata dia tidak puasa semata-mata karena mengkhawatirkan napa? Anaknya, bayinya niku. Nggih. Oke, monggo Pak Tasir. Apakah harus qadha? Nggih. Dipun qadha, tapi kan nggih sing penting diniati rumiyin nggih. Sing penting diniati rumiyin. Lah mangke ngodhoke dipun cicil nggih. Pas poso-poso Senin Kamis niku. Ngoten mawon. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung Ustadz, tadi dijelaskan bahwa puasa itu tergantung sholat. Gimana dengan umat Islam yang berpuasa tapi tidak melaksanakan sholat? Puasanya ini berpahala apa tidak? Itu aja Ustadz. Enten tiyang poso namung boten salat. Puasa dengan salat niki dua buah amalan yang ya bersendirian. Salat itu sendiri ada pahalanya sendiri, puasa juga tersendiri ada pahalanya sendiri. Ini ada orang puasa tapi tidak salat. Nggih. Mungkin saja dia dapat pahala puasa. Kalau diterima loh ya, kalau diterima atau enggaknya kan enggak tahu nih. Kalau diterima ya mungkin saja dia dapat pahala puasa, tapi yang jelas dosanya lebih besar. Yang jelas dosanya lebih besar. Karena dosa meninggalkan sholat niku lebih besar daripada dosa meninggalkan puasa. Ngoten. Niki kewalik nggih. Nggih. Mas Mawanto. 5:30 lewat. Pendek tadi. Insyaallah. Ini bertanya pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seseorang karena sayangnya kepada orang tua dan juga mungkin karena kekurangan harta, kemudian dia tuh puasa, orang tua tadi nggak mampu puasa, tapi kemudian anaknya ini ada inisiatif untuk menggantikan puasnya di lain waktu dikodokkan. Bagaimana hukumnya? Orang tuanya masih hidup.
Orangnya masih hidup itu kan, karena mau fidyah kan tidak mampu. Jadi anaknya juga tidak mampu. Nah, dalam hal ini bagaimana solusinya? Matur suwun. Nggih. Fidyah niku mboten kathah lho. Fidyah niku hanya 1 mud beras. Pinten niku? 7 on niku pun aman, Pak. 1 hari 7 on. Mboten ngantos 1 kilo, berarti sehari. Pinten nak 7 on di duitnya ini pinten kinten ini? 7.000, itu 8.000. Oke. Terus masalah ketika orangnya masih hidup tapi sudah tua nggak mampu puasa, apakah boleh anaknya menggantikan puasa bapaknya di luar Ramadan? Tidak boleh, tidak sah. Karena puasa niku ibadah badaniyah, Pak. Selagi orangnya masih hidup, ya nggak boleh digantikan oleh orang lain kecuali haji umroh. Satu-satunya ibadah badaniyah yang boleh digantikan orang lain niku haji dan umroh, sedangkan orangnya masih hidup. Nek kepengen angsal nunggu orang tuanya wafat dulu. Pak, saiki ben utang sik. Ning jenengan ampun khawatir. Dongakne kula panjang umur, Pak. Mangke nek jenengan pun sedo. Ampun kurang halus aja. Dongakne kula panjang umur, Pak. Akhire kula mangke jenengan nggih panjang umur, tapi terus kula tasik langkung dawa. Akhirnya kula sakit ngodokne poso-poso jenengan sing pun kelewat rumiyin. Jadi ketika orangnya masih hidup nggak bisa, harus menunggu orangnya wafat dulu baru bisa dikodokkan. Niki kita mungkin 3 pertemuan nih Bang selama saya mungkin niki. Terus 2 pertemuan untuk puasa, pertemuan terakhir untuk seputar zakat fitrah. Ini Ramadan lanjut nih. Ramadan sementara sekam ya. Sama termasuk untuk menguatkan kita baca Fatihah sareng-sareng mangke. Anten setunggal ilmu sanate saking Romo Yai Uzairon Thaifur Abdillah rahimahullahu taala. Niku baca Fatihah kan bisa untuk apa saja hajat termasuk menyembuhkan orang sakit. Lah untuk menguatkan ketika ihdinas siratal mustaqim jenengan niati ya Allah berilah hidayah untuk kesembuhan si sakit ini. Ihdinas siratal mustaqim, berilah hidayah untuk agama siratal mustaqim ini. Agama niku termasuk kesehatan nggih, bagian dari agama. Terus siratal ladzina an'amta 'alaihim, sebagaimana jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Jenengan robitoh sambung hati orang-orang yang sudah Allah tolong, punya keajaiban-keajaiban seputar menyembuhkan penyakit. Kados Nabi Isa. Jangankan kok sakit-sakit ringan, lumpuh sejak lahir bisa jalan, buta sejak lahir bisa melek, bahkan mati bisa hidup, disuwuk oleh Nabi Isa. Terus mangke jenengan nggih ngadah-ngadahi sholawat nariyah, sholawat nariyah. Biasanya niki badhe mandi ketika kita kepepet, kata Romo Yai dulu. Ngoten nggih, kita baca Fatihah dengan niat untuk kesembuhan niki istri beliau. Begitu juga kita luaskan niatnya biar tambah mudah diterima.
Untuk keluarga-keluarga kita yang sakit semua, semoga Allah sembuhkan semua. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kirang langkung nyuwun ikhlasipun. Subhanallah bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih, monggo yang mau melanjutkan dengan sholat isyraq sudah masuk syuruk, monggo. Yang beramah tamah minum kopi, monggo ulat. Dan satu pengumuman juga bahwa saat Ramadan pun juga pengajian tetap kita laksanakan. Wong ngaji seminggu sekali kok jaluk prei. Kemudian juga ada pengumuman dari Pak Tasir, Ustadz Fatih ini juga tiap hari Jumat ba'da maghrib itu di Masjid KPR Baron itu. Ba'da maghrib, mungkin bisa maghriban sana sampai isya di sana bagi yang mengendaki pengajian bersama Ustadz Fatih. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.